Hai guys, hari ini saya mau membahas sedikit permasalahan tentang satu hal penyakit yang mungkin sering lah gitu ya kan dirasakan oleh orang-orang yang 30 yang dari umur 30 tahun ke atasan lah gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan apa penyebab dari penyakit tersebut. Di sini saya akan membahas sedikit tentang penyakit rematik dan asam urat. Yang biasanya sih banyak ya yang tidak tahu dan kadang tidak menyadari akan hal itu. Nah, pertama-tama saya akan memberitahu satu hal contoh gejalanya dulu. Gejala yang pertama itu ciri-ciri kita merasakan penyakit asam urat terjadi. Ciri-ciri pertama itu seperti halnya terjadi pembengkakan pada otot-otot yang kosong. Contoh seperti halnya kayak di mata kaki ya kan. Di mata kaki pokoknya di antara sendi lah gitu. Itu akan terjadi pembengkakan. Pembengkakan itu dengan perpaduan lemak yang ditutupi oleh zat kapur, maka dia akan menyebabkan gumpalan lemak yang keras seperti halnya tulang gitu. Kalau rematik itu seperti halnya kayak kesemutan atau jenis salang yang lain lah gitu. Nah, apa penyebab dari penyakit asam urat dan rematik tersebut? Yang pertama itu kadang kan ada orang yang berpikir, oh, orang si A ini dia enak, dia nyaman, di balik hal dia nyaman, kerjaannya enak gitu loh. Dia nggak pernah ke sawah, ke ladang, ke kebun ya kan. Kadang dia berada di ruangan-ruangan yang segar kayak ruangan yang ber-AC, kerja kantoran ya kan. Nah, tapi tetap merasakan yang namanya penyakit asam urat dan rematik tersebut. Nah, apa penyebabnya? Makanya penyakit asam urat itu dapat menyerang dan dapat dirasakan oleh orang-orang itu. Nah, penyakit asam urat itu paling rentan sama orang-orang yang berada di tempat-tempat yang lembab, seperti ruangan yang ber-AC, orang yang sering ke sawah, ke ladang, dan ke kebun. Nah, makanya itu yang pertama. Yang kedua, dari pola makan seperti kayak makan yang kayak jengkol atau pete, bayam ya kan, dan orang-orang yang sering mengkonsumsi makanan yang berlemak yang mengandung kolesterol yang tinggi. Nah, untuk mencegah dan antisipasi itu ada, karena kalau dari bidang medis, asam urat itu nggak boleh dipijit ya kan, nggak boleh diurut gitu, karena alasannya satu, jika penyakit asam urat itu diurut ataupun dipijit, maka akan terjadi yang namanya pecah pembuluh-pembuluh saraf. Nah, saya di sini mau menyimpulkan ngasih
satu pemikiran lah gitu. Contoh, asam urat itu dengan rematik hubungannya sangat erat karena terjadinya pergumpalan daging dan lemak. Yang kedua, karena aliran darah yang tidak lancar, ya kan? Kenapa orang-orang itu bisa terdampak dari penyakit tersebut? Ya, bukan karena sering olahraga ataupun karena kurang olahraga. Kalau dari segi olahraga, otot-otot itu kan lagi panas, lagi capek-capeknya gitu kan. Terkadang habis olahraga, kita langsung duduk, istirahat dengan posisi kaki itu terlipat. Jadi terjadi penyempitan pada sel-sel saraf tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang hobi dan yang sering mandi di tengah malam, mau itu air dingin, mau air panas, itu nggak akan mencegah. Karena hakikatnya itu yang akan membuat kita itu paling rentan dan paling cepat terkena penyakit asam urat dan rematik tersebut. Banyak ya para konten kreator, bahkan para YouTuber, banyak membahas tentang permasalahan penyakit dan juga obat, tapi nggak ada yang menjelaskan sebab dan penyebab dari penyakit tersebut. Nah, di sini saya ingin membuat satu hal yang berbeda, ingin memberi penjelasan tentang penyebabnya gitu. Dan untuk selanjutnya, saya akan menunjukkan cara mencegah dan bahkan cara untuk mengobati. Dan di sini saya akan kembali lagi sama yang di awal tadi, bahwasannya kenapa medis melarang untuk diurut dan dipijit, ya kan? Karena apa? Karena hakikatnya itu akan terjadi putus sel-sel saraf. Akibatnya juga akan fatal. Itu kata dokter, ya kan, kata medis. Padahal yang namanya aliran darah yang tidak lancar itu harus dilakukan refleksi ataupun diurut ataupun dipijit dengan orang yang benar-benar paham dan mengerti dengan aliran darah kayak titik-titik saraf. Itu insya Allah bakal bisa menyembuhkan gitu loh. Karena penyakit ini bukan penyakit baru, tapi penyakit lama. Karena sejak zaman dulu penyakit asam urat dan rematik itu juga sih udah ada, sebenarnya udah ada. Dan para orang dulu juga melakukan refleksi, pijit, urut, atau totok saraf gitu. Dan jika hanya mengandalkan obat yang diberikan oleh dokter ataupun resep, itu hanya akan menghilangkan rasa sakitnya sesaat. Setelah efek bius dari obat itu habis, maka sakit itu akan dirasakan lagi. Itu nggak akan menyembuhkan. Ya, bukan saya menjelekkan obat-obat medis, bukan, tapi itu kenyataan. Karena banyak yang mengeluh setelah reaksi obat itu habis, sakit yang mereka rasakan di kakinya ataupun nyeri di kakinya itu akan terasa lagi. Nah, makanya jalan satu-satunya kita harus melakukan yang namanya refleksi, tapi dengan satu catatan, harus benar-benar sama orang yang ahli dan yang mengerti tentang jalur saraf itu. Nah, di sini saya akan memberikan motivasi
ataupun memberikan satu resep dan satu obat yang dapat menyembuhkan dan menyehatkan. Oh ya guys, mohon maaf ya, mungkin waktunya tidak cukup dan saya akan menerangkan tentang pencegahan dan ramuan herbal untuk mengatasi dan menyembuhkan penyakit asam urat dan rematik tersebut.